Semakin kesini kebutuhan akan Android TV Box jadi makin tinggi. Sebabnya karena hiburan orang-orang mulai bergeser dari nonton TV ke konten streaming seperti YouTube, Netflix, atau semacamnya. Di mana TV biasa nggak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi butuh dipasang perangkat yang bernama Android TV Box. Masalahnya, sekarang bermunculan Android TV Box dengan berbagai macam merek yang aneh-aneh. Gak sedikit yang menjanjikan spek mewah dengan harga murah. Coba aja cek, ada Android TV Box RAM 16GB, ROM 256GB dijual cuma 300 ribuan. Nah, siapa yang gak tertarik dengan harga murah dapatnya 16GB? Tapi pas sudah dicoba ternyata zonk. Buka YouTube lemot, install banyak aplikasi tambah lemot. Buka Play Store gagal login terus. Belum lagi Netflix yang gak bisa dibuka atau diinstal. Pengennya hiburan malah jadi beban. Makanya banyak banget yang tanya ke Tamtam Boys, "Bang, Android TV Box yang bagus apa? Yang rekomen apa? Yang murah tapi bagus apa bang?" Nah, biar kalian gak bingung dan tanya bolak-balik, Tamtam Boys mau share cara bedakan Android TV Box yang bagus dan zonk seperti apa. Biar nanti kalian gak salah beli lagi. Oke boys, ikuti terus videonya biar gak ketinggalan info pentingnya. Yang paling pertama adalah soal sertifikasi. Ini soal paling penting, tapi seringkali nggak dipertimbangkan oleh banyak orang. Sebuah perangkat elektronik pasti ada yang namanya lisensi atau sertifikasi. Fungsinya untuk menjamin kualitas tetap ori, bagus, dan aman. Barang yang tidak tersertifikasi patut dipertanyakan kualitasnya. Untuk sebuah Android TV Box yang hampir 80% mengandalkan software, tentu paling diperhatikan adalah sertifikasi softwarenya. Nah, secara umum ada 3 sertifikasi software yang perlu dimiliki oleh Android TV Box. Ada sertifikasi Google, sertifikasi Netflix, dan sertifikasi Wideview DRM. Sertifikasi Google atau Google Certified biasanya diberikan untuk perangkat elektronik yang sudah disupport langsung oleh Google. Support mulai dari konten, fitur keamanan, sampai update software berkala. Dengan sertifikasi Google, kita bisa mengakses semua layanan Google tanpa terkecuali. Seperti Google Assistant, Google Chromecast, Play Store, sampai YouTube. Perangkat yang sudah bersertifikasi Google, tampilan Play Store-nya seperti ini. Tampilannya interaktif dan nyaman dipakai untuk layar TV. Tiap aplikasi yang disediakan pastinya sudah sesuai filter Google dan sudah terjamin keamanannya. Kadang ada beberapa aplikasi yang kita cari nggak ada karena dianggap aplikasi malware atau tidak cocok dipakai untuk TV. Aplikasi malware pastinya mengancam keamanan data. Berpotensi data privasi kita bocor atau disalahgunakan. Setidaknya dengan Google Certified bisa terhindar dari ancaman aplikasi-aplikasi berbahaya. Walaupun masih ada potensi selama kita install aplikasi di luar Play Store. Biasanya install pakai file APK atau dari toko aplikasi lainnya. Beda dengan perangkat yang belum Google Certified. Bisa dipastikan tidak semua layanan Google tersedia. Biasanya tidak mendukung Google Assistant, Google Chromecast, atau Play Store. Kalaupun ada, Play Store-nya biasanya bukan versi resmi untuk Android TV. Tampilan Play Store-nya sangat beda jauh. Tampilannya lebih mirip Play Store versi smartphone. Biasanya untuk Play Store model begini sulit login akun, karena Play Store-nya bukan bawaan resmi dari perangkat, dan perlu dipertanyakan tingkat keamanannya. Sebagai penyedia konten digital, dirasa perlu membuat sistem perlindungan terhadap kontennya agar tidak disalahgunakan. Karena konten digital sangat rawan sekali diakses secara ilegal. Misalnya, perangkat yang belum berlangganan Netflix bisa saja mengakses konten Netflix tanpa berlangganan, atau mengakses konten yang tidak sesuai biaya langganan. Oleh sebab itu, Netflix perlu mengeluarkan lisensi atau sertifikasi untuk perangkat media
agar terjamin aman dari penyalahgunaan. Perangkat yang sudah bersertifikasi Netflix pastinya mendapat dukungan penuh dari Netflix. Karena didukung penuh oleh Netflix, sudah pasti aplikasi tidak akan mengalami error atau gagal login. Jika ada update konten atau fitur, otomatis aplikasi Netflix juga update, sehingga aplikasi Netflix akan selalu up to date. Fitur seperti streaming 4K juga bisa dinikmati dengan adanya sertifikasi Netflix. Berbeda dengan Android TV Box yang belum sertifikasi Netflix. Biasanya, aplikasi Netflix tidak bertahan lama. Setelah beberapa kali pakai, aplikasi tidak bisa login atau error. Sudah install ulang Netflix dengan berbagai versi, hasilnya tetap sama. Sebabnya, aplikasi Netflix membaca Android TV Box bukan perangkat resmi, atau tidak memiliki sertifikasi Netflix. Nah, sertifikasi DRM atau Widevine DRM ini levelnya mirip seperti sertifikasi Netflix. DRM sendiri singkatan dari Digital Rights Management, artinya manajemen hak digital. Ini adalah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi konten digital berhak cipta dari penyalahgunaan seperti penyalinan, penyuntingan, dan pendistribusian tanpa izin alias pembajakan. Sistem DRM ini bisa dipasang ke perangkat keras, perangkat lunak, maupun sistem operasi. Software, aplikasi, sampai game terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan perlindungan DRM. Aplikasi streaming seperti Netflix, Disney+, HBO Go, dan Video termasuk contoh aplikasi yang sudah menerapkan teknologi DRM. Untuk mengakses sebuah konten yang dilindungi DRM, baik perangkat keras ataupun perangkat lunak, wajib memiliki DRM juga. Jika tidak, maka konten tidak akan bisa diakses. Contoh, aplikasi video ini sudah mendukung sistem DRM, dan konten berbayarnya sudah dilindungi oleh DRM. Buat nonton BRI Liga 1, Android TV atau TV Box harus mendukung DRM juga. Jika tidak, konten tidak bisa diakses. Untuk cek perangkat sudah mendukung DRM atau belum, bisa install aplikasi DRM Info. Cek pada bagian Widevine CDM dan cek informasi security level. Ada 3 level security DRM, Widevine L1, L2, dan terakhir L3. Widevine L3 artinya perangkat kompatibel dengan konten DRM, namun hanya bisa menonton dengan resolusi 480p atau lebih rendah. Widevine L2 artinya perangkat kompatibel namun maksimal bisa menikmati konten sampai resolusi 54p saja. Widevine L1 adalah level pelindungan tertinggi, perangkat kompatibel dan bisa menikmati konten sampai resolusi maksimum Full HD atau 4K. Jika tidak ditemukan level security, artinya perangkat belum mendukung teknologi DRM. Sudah pasti tidak bisa mengakses konten dari aplikasi seperti Netflix, Disney+, Video, dan semacamnya. Setidaknya untuk Android Box minimal punya 1 sertifikasi. Minimal punya Widevine DRM. DRM level L3 sudah cukup. Tandanya perangkat masih bisa install aplikasi streaming seperti Netflix, Video, atau Disney+, walaupun resolusi mentok di 480p saja. Android jadi sistem operasi dasar buat perangkat Android TV Box. Mayoritas TV Box saat ini menjadikan Android sebagai sistem operasinya. Makanya sampai disebut Android TV Box. Versi Androidnya pun beragam. Mulai dari Android 5 yang paling rendah, sampai Android 11 ke atas juga ada. Versi Android terbaru pastinya fitur lebih bagus dibanding versi lama. Versi Android lama biasanya dukungan aplikasi lebih sedikit dibanding Android versi atas atau terbaru. Contohnya seperti aplikasi Netflix yang hanya mendukung Android versi 5 ke atas. Ditambah jika ada update hanya berlaku untuk versi Android terbaru saja. Sedangkan versi lama sudah tidak didukung. Ditambah Android versi lama jika dibuat Netflix sering bermasalah. Apalagi setelah diupdate malah nggak bisa dibuka sama sekali. Bukan cuma Netflix. Aplikasi-aplikasi terbaru juga mendukung versi Android 9 ke atas saja. Versi bawah sudah tidak mendukung.
Jadi versi Android mempengaruhi apa saja aplikasi yang bisa diinstal di perangkat. Paling rekomen pilih Android TV Box dengan versi Android terbaru. Minimal versi Android 9 yang masih bisa mendukung banyak aplikasi, terutama aplikasi streaming atau nonton TV. RAM sering jadi patokan untuk memilih Android Box yang bagus atau tidak. Banyak banget yang ngira kalau Android Box yang bagus itu punya RAM gede, apalagi punya RAM 4GB atau di atasnya. Sedangkan RAM 2GB atau 1GB dianggap kurang bagus. Akhirnya banyak yang cari Android Box dengan RAM gede, tanpa memikirkan fitur lainnya. Padahal gak sedikit yang kegocek karena spek RAM abal-abal. Masih banyak produsen atau distributor Android Box yang menjual barangnya dengan RAM 16GB atau lebih, tapi harga cuma 300 ribuan. Nah, siapa yang gak tertarik? Tapi setelah beli dan dicek, ternyata RAM gak lebih dari 1GB saja. Akhirnya banyak yang komplain karena tidak sesuai yang dijanjikan. Modus seperti ini sampai sekarang masih ada. Selama pembeli mudah terpancing dengan promo RAM besar harga murah. Sebab masih menyamakan Android Box seperti smartphone, harus punya RAM yang besar. Padahal Android Box nggak perlu RAM yang terlalu besar. Pakai RAM 2GB sebenarnya sudah cukup. Sebab Android Box difungsikan sebagai perangkat hiburan saja, bukan sebagai perangkat untuk multitasking. Dari pengalaman dan pengamatan pribadi, ketika kita membuka Android TV Box, maksimal aplikasi yang dibuka 2-3 aplikasi saja. Bahkan tidak jarang cuma buka 1 aplikasi saja. Contohnya saya sendiri. Nyalain Android Box cuma buat nonton Netflix aja. Bisa nonton film atau series. Pas nonton Netflix, nggak kepikiran buat buka aplikasi lainnya atau pindah aplikasi lainnya. Kalaupun bosen, biasanya pindah ke aplikasi Disney Plus atau streaming YouTube. Jadi jarang banget pakai 2 aplikasi bersamaan dalam satu waktu. Dan selama bertahun-tahun pakai Android Box, 90% dipakai buat nonton TV atau streaming aja. Kebutuhan lainnya cuma buat game ringan aja. Hampir semua aplikasi streaming memiliki kapasitas memori yang ringan, sebab konten lebih banyak disimpan di server secara online. Jadi saat mengakses aplikasi tidak memakai banyak RAM. Itulah alasan kenapa RAM 2GB masih masuk akal untuk Android Box. Sebenarnya untuk RAM sudah pernah kita bahas di video khusus. Kalian bisa langsung cek video yang ini. Link videonya bisa cek di deskripsi video ini. Nah, satu hal yang sering banget dilewatkan saat memilih Android Box, yaitu tipe chipset. Chipset adalah sebuah sirkuit terpadu yang menghubungkan hampir semua perangkat keras yang digunakan pada Android Box. Chipset sama halnya dengan motherboard kalau di PC atau laptop. Di dalamnya terdapat CPU sebagai pemroses data, GPU sebagai pemroses grafis, kodek audio-video, modem WiFi, memori, dan lain sebagainya. Jadi semua perangkat keras tergabung dalam satu chip terpadu. Chipset ini sifatnya permanen dan tidak bisa di-custom. Misal CPU pakai yang speednya 2 GHz, terus RAM diganti jadi 4 GB, itu tidak bisa. Jadi sudah sepaket bawaan dari pabrik. Kalau mau upgrade salah satu perangkat, ya harus diganti seluruhnya alias ganti mesin. Ya sama aja seperti beli Android Box baru. Jadi penting banget buat mempertimbangkan soal chipset sebelum beli Android Box. Dari pengalaman Tamtam Boys, ada 3 merek chipset yang sering dipakai untuk Android Box, yaitu chipset Amlogic, Rockchip, dan Allwinner. 3 merek ini masih aktif sampai sekarang merilis chipset terbaru untuk Android Box. Chipset Amlogic terkenal dengan harganya yang sedikit lebih mahal dibanding chipset lainnya. Dan memang secara spesifikasi mesin juga lebih bagus dibanding yang lainnya. Saat pilih Android Box, pastikan pilih chipset keluaran terbaru, di mana perangkat mesinnya sudah pasti baru dan update. Kebanyakan Android Box bisa dijual murah karena pakai chipset keluaran lama, keluaran tahun 2010, 2011, atau 2012.
Chipset keluaran tahun 2011 pasti spek perangkatnya juga sudah tua. RAM masih versi DDR3 dan belum DDR4. Lalu versi GPU juga masih OpenGL 2.0 dengan kodek yang mendukung maksimal 1080p, bukan 4K. Sedangkan dukungan HDR10+, resolusi 4K, dan kodek AV1 yang terbaru hanya ada di jenis chipset terbaru. Paling rekomen pilih chipset generasi terbaru untuk mendapatkan pengalaman nonton atau streaming lebih nyaman. Contohnya chipset Amlogic seri S9 Gen 4, Rockchip seri RK3328, atau Allwinner seri H6. Oke boys, itu tadi 4 poin yang selalu jadi pertimbangan Tamtam Boys buat milih Android Box. Mulai dari sertifikasi, versi Android, RAM, dan jenis chipset. Kalau kalian punya pertimbangan lain atau bahkan berbeda dengan Tamtam Boys, boleh banget share di komen. Siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lainnya. Intinya, Android Box yang bagus bukan soal RAM saja. Masih ada fitur lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi jangan asal beli RAM besar tapi murah. Coba pertimbangkan fitur lainnya dan juga kebutuhan kalian. Oke boys, kalau ada yang mau tanya-tanya lebih detail, bisa share di kolom komen atau DM kita di Instagram dan WA Tamtam Boys. Nanti Tamtam Boys balas. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.